Indonesia kembali mendapatkan angin bahagia dengan rampungnya proses naturalisasi Justin Hapner. Hapner baru saja mengambil sumpah WNI-nya pada hari Rabu kemarin. Hadirnya pemain keturunan Indonesia asal Belanda ini diharapkan bisa mengangkat performa skuad Garuda yang sebelumnya sempat tampil melempem. Dan bukan hanya Hapner, skuad asuhan Sintayong juga akan dimanjakan dua pemain keturunan lainnya. Kedua pemain tersebut adalah Jai Idzes dan Nathan J. Aon. Menurut kabar yang beredar, proses naturalisasi kedua pemain ini akan segera dirampungkan. Nah, kehadiran ketiga pemain keturunan ini diharapkan benar-benar bisa mengangkat performa skuad Garuda. Pasalnya, skuad Garuda asuhan Sintayong akan disibukkan dengan laga-laga berikutnya. Sport Channel coba merangkum revolusi timnas di era Sintayong sebagai berikut. Kurang maksimalnya penampilan skuad Garuda. Skuad Garuda asuhan Sintayong dianggap kurang tampil maksimal di dua laga kualifikasi Piala Dunia kemarin. Beberapa pemain keturunan dianggap gagal menampilkan permainan terbaiknya. Hal itu tak hayal membuat mereka mendapat kecaman dan komentar pedas dari pendukung timnas Indonesia. Sebut saja Jordi Amat. Pemain asal JDT itu dianggap tampil kurang baik di dua laga sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari beberapa blunder fatalnya di saat pertandingan melawan Irak dan Filipina. Pemain keturunan Spanyol itu membuat gol bunuh diri yang membuat Indonesia takluk dengan skor 5-1 atas Irak. Skor ini menjadi kekalahan terbesar Indonesia semenjak ditangani Sintayong. Hal ini membuat dirinya kerap disamakan netizen dengan pemain bertahan MU yaitu Harry Maguire. Jordi Amat juga mengaku kecewa dengan penampilannya saat menghadapi pasukan Mesopotamia tersebut. Dan dia juga berjanji akan memperbaikinya di laga kedua saat menghadapi Filipina. Namun, seperti yang sudah kita saksikan, pemain ini kembali gagal membuktikannya di atas lapangan. Jordi kembali melakukan blunder saat menghadapi pasukan yang berjuluk The Askal tersebut. Alhasil, skuad Garuda asuhan Sintayong hanya mampu meraih hasil imbang. Raihan ini membuat timnas Indonesia berada di posisi juri kunci di grup F. Selain Jordi Amat, pemain keturunan lainnya dianggap juga belum mampu mengangkat performa skuad Garuda. Sebut saja Sandy Walsh dan Sain Patinama yang terlihat masih kesulitan bermain impresif dengan taktik Sintayong. PSSI langsung berbenah dan memulai revolusi. Hasil negatif dari kedua pertandingan membuat PSSI langsung berbenah. Induk sepak bola Indonesia itu akan merombak pemain naturalisasi yang sudah berusia senja, termasuk mengincar pemain keturunan yang masih terbilang muda. Sebut saja Roknar Oratmangun yang dirumorkan semakin dekat menjadi warga negara Indonesia. Winger Fortuna Sittard ini menjadi incaran Sintayong untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Pemain berusia 25 tahun ini sudah mengemas dua penampilan di era divisi. Oratmangun juga dapat bermain sebagai gelandang kreatif di lini serang. Berikutnya ada Milian Manov yang bermain untuk Vitesse Arnhem di era divisi. Pemain 21 tahun ini telah mengemas 4 gol dari 13 laga untuk skuad Vitesse. Roni Pangemanan sebagai pundit lokal mengatakan kalau Manov memang diincar Erick Thohir. Ketua Umum PSSI ini memang berniat mencari penyerang keturunan untuk timnas Indonesia. Namun PSSI juga bertekad untuk menambah lini pertahanan dengan mengincar Jai Idzes dan Nathan J. Aon. Keduanya diprediksi akan berseragam merah putih dalam waktu dekat ini. Benar saja, PSSI langsung mengejar Jai Idzes demi memperkokoh lini belakang. Pemain kelahiran tahun 2000 ini memiliki darah keturunan yang berasal dari Semarang. Jai Idzes menjadi sorotan karena memperkuat Venezia di Serie B. Pemain keturunan asal Belanda tersebut bahkan sudah mengemas 9 penampilan bersama skuad Lagunuri. Hebatnya, Jai Idzes selalu dipercaya tampil selama 90 menit di saat pertandingan. Berkat penampilan gemilangnya itu, saat ini Venezia berhasil menduduki posisi runner-up di Serie B. Venezia bahkan menjadi salah satu yang paling sedikit kebobolan di Serie B. Mereka baru kebobolan 12 gol dari 15 pertandingan yang sudah mereka lakoni di Serie B. Menurut kabar yang beredar, proses naturalisasi Jai Idzes sudah disetujui oleh DPR RI.
Pemain ini tinggal menunggu surat keputusan presiden sebelum resmi berseragam merah putih. Joe Idjes langsung bertekad membawa skuad Garuda menembus Piala Dunia. Menurutnya, skuad Garuda berpeluang besar tampil di ajang sepak bola terakbar tersebut. Idjes juga mengatakan kalau kiprah Indonesia bisa seperti Maroko yang berhasil lolos ke Piala Dunia. Mantan pemain Groningen ini udah nggak sabar berseragam merah putih di pentas internasional. Sintayong mengatakan Idjes layak untuk membela skuad Garuda, meski sebelumnya ia sempat ragu dengan kualitas dan kemampuan sang pemain. Nathan Joaon, selain Idjes, PSSI juga tinggal selangkah lagi untuk menaturalisasi Nathan Joaon. Kabarnya, Menteri Pemuda dan Olahraga telah memberikan surat kepada Presiden. Dirinya juga berharap kalau surat keputusan resmi Presiden untuk proses naturalisasi Nathan bisa terbit dalam waktu dekat. Sebelumnya, Komite 10 DPR RI telah menyetujui proses naturalisasinya. Pemain Swansea City itu memang mempunyai darah keturunan dari sang kakek. Kakek Nathan memang asli orang Indonesia yang berasal dari Semarang. Sebenarnya, Sintayong telah jatuh hati pada pemain ini sejak lama. Bagaimana tidak, sejak umur 21 tahun, Joaon sudah banyak mendapatkan pengalaman untuk berkarir di Eropa. Dan pada akhirnya, dia bisa merasakan ketatnya berkompetisi bermain di Liga Inggris. Nathan Joaon berharap dirinya bisa dinaturalisasi secepat mungkin. Dirinya mengaku sudah tidak sabar untuk bisa membela skuad timnas Indonesia. Proses naturalisasi Nathan juga turut menyita perhatian media Vietnam. Media itu menyebut kehadiran Nathan Joaon akan menjadi tantangan yang berarti. Mereka membandingkannya dengan Philip Nguyen. Pemain keturunan Filipina ini adalah salah satu pemain naturalisasi yang selangkah lagi akan bergabung dengan Vietnam. Timnas Indonesia mendapatkan angin segar dengan rampungnya proses naturalisasi Justin Hepner. Meskipun sebelumnya sempat mandek beberapa bulan akibat kendala dan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dikabarkan sebelumnya, Hepner sempat mengajukan syarat, meminta PSSI membayar mahar sebesar 1 juta euro atau kalau dirupiahkan sebesar 16 miliar rupiah. Padahal Sintayong sangat membutuhkannya untuk memperdalam skuad timnas Garuda. Arya Sinulinga selaku petinggi PSSI mengatakan tidak akan mengorbankan timnas hanya demi satu pemain. Dirinya menyebut Indonesia masih punya pemain lokal yang berkualitas. Namun, justru Justin Hepner kembali tergiur dengan tawaran untuk membela Indonesia. Dirinya bahkan rela menolak tawaran untuk membela timnas Belanda. Saat ditemui awak media, Hepner menyebutkan kalau faktor supporter adalah salah satu fakta mengapa dia lebih memilih Indonesia. Dia merasa kalau Indonesia mempunyai jutaan supporter yang sangat fanatik. Justin Hepner tak segan-segan mengatakan kalau Indonesia memiliki supporter yang jauh lebih besar dibanding Belanda. Dia juga mengaku sangat bahagia dan sudah tak sabar untuk membela Indonesia. Justin Hepner berpeluang untuk debut di perhelatan Piala Asia. Perhelatan Piala Asia event akbar 4 tahunan itu memang semakin dekat karena akan digelar pada bulan Januari mendatang. Komposisi skuad timnas Indonesia di Piala Asia sudah semakin dalam dan cukup matang. Pasukan Sintayong mempunyai skuad yang mumpuni di berbagai lini. Pelatih asal Korea Selatan itu bisa mengusung taktik 4-2-3-1. Itu artinya Nathan Joaon dan Joe Idjes dan Justin Hepner bisa menjadi solusi rapuhnya lini pertahanan skuad asuhan Sintayong. Mereka bisa saja menggantikan posisi Jordi Amat yang akhir-akhir ini kurang tampil konsisten. Pertahanan yang kokoh memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Pasalnya, di Piala Asia nanti, Indonesia akan berhadapan dengan tim sekelas Jepang yang kerap dijuluki Raja Asia. Jepang terkenal memiliki pemain-pemain yang cepat dan Spartan dengan kualitas kelas kakap. Berbekal ilmu dan pengalaman mereka, pemain-pemain naturalisasi diharapkan bisa menularkannya kepada para pemain lokal. Pemain naturalisasi ini juga bisa membantu Sintayong mewujudkan keinginan besarnya. Sintayong berambisi ingin menjadikan Indonesia kuda hitam di perhelatan Piala Asia kali ini dan mampu lolos ke babak gugur selanjutnya. Nah, sekian dulu ulasan tentang timnas Indonesia hari ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan nantikan video berikutnya.